Pertanyaan mendasar saya, mengapa programmer Sirekap yang direkrut oleh KPU yang katanya versi terbaru dan canggih ini tidak ada batasan limitasi per TPS. Kalau sudah menyentuh 300 harusnya ditolak. Harusnya begitu. Itu sederhana sekali. Anak SMP itu tahu gitu. Dan kita sebagai user dalam aplikasi yang lain, kita tahu pada saat ada aplikasi itu kita gunakan, kemudian ada limitasinya, ada batasan, pada saat sudah mencapai ini, kalau melebihi pasti ada alarm untuk menolak. Ini kok tidak ada gitu loh. Pertanyaannya, ini hanya kebodohan semata atau kesengajaan? Jangan-jangan rakyat bercuriga ini. Jangan-jangan ini sekedar alat untuk membohongi rakyat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin, tanggal 19 Februari 2024. Sahabat Indonesia, real count atau rekapitulasi perhitungan suara Pileg maupun Pilpres sedang berlangsung dilakukan oleh KPU. Namun yang soroti adalah adanya keanehan-keanehan dari aplikasi Sirekap ini. Seperti kemarin saya sudah membahas dengan tamu saya, Mas Buntulan Tambunan, itu ada kejanggalan-kejanggalan dalam Sirekap. Dalam aturan KPU bahwa setiap TPS itu maksimal 300 DPT atau 300 suara plus 20 cadangan kalau ada yang pindah tempat pemilihan suara. Yang menjadi soal adalah Sirekap yang katanya super canggih dan konon kerjasama dengan Cina ini ada keanehan yang sangat-sangat mendasar dan menurut saya aneh bin ajaib. Dalam Sirekap ini ternyata tidak ada fitur untuk mendeteksi apakah TPS ini sudah pada ambang batas maksimal 300 DPT atau 300 suara. Yang terjadi jebol terus. Banyak suara-suara yang melebihi dari 300, ada yang 700, ada yang 1.600. Bahkan yang di Gerobokan Jawa Tengah itu fantastis itu. Satu TPS saja bisa terinput 561.000 suara. Pertanyaan mendasar saya, mengapa programmer Sirekap yang direkrut oleh KPU yang katanya versi terbaru dan canggih ini tidak ada batasan limitasi per TPS. Kalau sudah menyentuh 300 harusnya ditolak. Harusnya begitu. Itu sederhana sekali. Anak SMP itu tahu gitu. Dan kita sebagai user dalam aplikasi yang lain, kita tahu pada saat ada aplikasi itu kita gunakan, kemudian ada limitasinya, ada batasan, pada saat sudah mencapai ini, kalau melebihi pasti ada alarm untuk menolak. Ini kok tidak ada gitu loh. Pertanyaannya, ini hanya kebodohan semata atau kesengajaan? Jangan-jangan rakyat bercuriga ini. Jangan-jangan ini sekedar alat untuk membohongi rakyat, memanipulasi suara. Karena sangat tidak masuk akal dalam logika yang sangat sederhana sekalipun saja. Bagaimana Sirekap yang dibangga-banggakan oleh KPU ini dalam satu TPS bisa melebihi 300 suara. Dan lebihnya itu bisa sampai 100%. 200%, sampai sekian ribu persen bahkan seperti di Gerobokan itu. Apa yang terjadi dengan KPU ini?
Jadi saya harus mengatakan KPU ini sangat tidak profesional, sangat tidak layak. Mungkin komisioner KPU tidak ada yang mengerti IT mungkin. Sehingga begitu saja diserahkan pada layar-layar di belakang bawahnya sehingga ya jebol seperti ini. Jadi pada kesempatan ini saya hanya fokus untuk aplikasi Sirekap. Kok bisa? Kok bisa ya? Tidak ada batasan. Kalau ada batasan kan langsung di-lock atau ditolak, reject. Sehingga yang terjadi seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Buntulan Tambunan, dalam satu TPS itu ada 700, 1000, 600. Ini kan nggak masuk akal gitu. Kalau mau mencurangi, memanipulasi suara rakyat, kenapa pakai cara-cara yang sangat-sangat tidak canggih, tidak sophisticated? Kenapa? Terlalu mudah ditebak dengan logika yang sangat sederhana sekalipun. Akhirnya kami bercuriga, KPU ini tidak kredibel. Atau memang sengaja memanipulasi suara rakyat untuk memenangkan paslon tertentu. Ini bisa terjadi. Jadi dengan adanya Sirekap ini yang menurut saya sudah tidak layak dipakai untuk real count KPU, harusnya satu hal, KPU hentikan dulu real count, perbaiki dulu fitur-fitur dalam Sirekap, lalu diadakan kembali perhitungan ulang. Ini hanya pada kasus penghitungan suara. Saya akan lebih mengelaborasi kecurangan-kecurangan pra pencoblosan suara pada hari H dan pasca pencoblosan. Ada 3 tahapan. Kalau kita tahu sebelum pencoblosan sudah masif di mana-mana. Politik gentong babi dengan menggunakan dana negara. Politisasi bansos, intimidasi rakyat oleh oknum-oknum aparat, penggiringan opini. Ini masif dilakukan di mana-mana. Ini pra hari H. Pada hari H pun juga banyak keanehan. Ini disampaikan oleh Bawaslu juga. Nah, pasca hari H ini ternyata yang bermasalah Sirekap. Jadi KPU ini penuh dengan masalah. Mulai pra hari H, pada saat hari H, dan pasca hari H. Jadi jangan salahkan rakyat kalau kita bercuriga dengan sikap komisioner KPU. Untuk membuat aplikasi yang sangat sederhana saja, KPU tidak sanggup. Ini harus ditilik dan ditelisik lebih detail. Ini bagi saya adalah kesengajaan pelanggaran pidana pemilu. Jadi Ketua KPU Hasyim Asyari jangan teriak-teriak, oh expose exit poll luar negeri itu melanggar pidana pemilu. Itu nggak masuk akal. Wong kenyataannya Sirekap aja bermasalah kok. Kenyataannya Ketua KPU sudah dianggap maladministrasi, pelanggaran administrasi dan dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir karena menerima Gibran sebelum ada perubahan PKPU. Ini lebih parah gitu. Sekarang fokusnya di Sirekap. Jadi mohon maaf kalau rakyat menduga Sirekap ini sengaja dibuat untuk membohongi rakyat, memanipulasi suara rakyat. Jangan salahkan kalau persepsi seperti itu lahir. Karena kenyataannya itu yang terjadi di lapangan saat ini. Sekali lagi saya minta hentikan proses real count KPU, perbaiki dulu, harus ada batasan, setiap TPS itu 300 dan kalau lebih dari 300 harus ditolak. Ini kan fitur yang sangat sederhana, itu hanya bagian kecil dalam satu program, bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Saya khawatir Komisi KPU memang tidak ada kehendak baik untuk menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Kalau membiarkan Sirekap masih digunakan
dengan kondisi yang amburadul seperti sekarang. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan performa Sirekap yang sangat-sangat diragukan, sangat-sangat aneh bin ajaib. Mudah-mudahan ada perbaikan signifikan dan hentikan dulu, kemudian kembali dilakukan penghitung ulang dari awal supaya kebobolan-kebobolan TPS lebih dari sekian ratus atau ada yang ribuan ini tidak akan terjadi lagi. Suara rakyat, suara Tuhan. Kalau KPU memanipulasi suara rakyat, artinya KPU melawan suara Tuhan. Itu yang ingin saya sampaikan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi Eskamo.